gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya share screen. Nah nah Bapak Ibu, di kesempatan ini saya Rosmalia Eva ingin menyampaikan bagaimana nih dalam kegiatan, persiapan pretest PPG ini agar sukses gitu ya. Nah, ada pengalaman-pengalaman dulu saya itu mengikuti awalnya itu UKG. Dari UKG kemudian pretest, mengikuti tes, yang saya rasakan apapun itu, kebijakan pemerintah, mungkin ini hanya pretest aja. Kan kadang ada orang itu yang, cuman pretest, ya udah sembarangan aja menjawab gitu ya, tanpa dengan belajar dulu. Nah, itu kegagalannya. Tapi ternyata dari PPG ini saya mendapatkan NUPTK gitu ya waktu itu. Kemudian juga alhamdulillah yang ketika tahun 2011 saya mulai mengajar itu sulit untuk mendapatkan NUPTK. Nah, berkat PPG ini saya mendapatkan NUPTK dulu dan tentunya mendapatkan tunjangan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya men-share bagaimana sih kiat-kiat sukses dalam lulus pretest PPG ini. Yang pertama yaitu kita berdoa ya, yang utama itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini niat yang tulus dan berpikir positif. Ya, tadi ya berpikir positif, kita ke depannya meskipun sekarang ganti kurikulum, tapi kita berpikir positif, ikut CGP misalkan nanti juga ganti kurikulum. Nah, kita berpikir positifnya itu apa? Di sini pikir positifnya bahwa ilmu yang kita peroleh itu bisa diterapkan di sekolah, mengupgrade kemampuan, mungkin ya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah itu, jadi harus berpikir dulu positif, kita akan lulus, saya menargetkan ingin lulus. Kemudian di sini pelajari kisi-kisi yang sudah ada. Meskipun kisi-kisi misalkan di tahun 2023 ini belum muncul, atau di webnya PPG ini kita download nih kisi-kisinya apa aja sih. Nah, si soal-soalnya itu tidak akan jauh dari kisi-kisi yang disajikan gitu. Kemudian di sini meluangkan waktu untuk belajar minimal 2 topik dalam sehari. Nah, Bapak Ibu ini pasti punya kesibukan yang banyak gitu ya, tapi minimal luangkan 2 topik atau misalkan Bapak Ibu di sini yang poin keempat nih, membuat tulisan atau mapping sesuai dengan kisi-kisi walaupun kita sudah tahu materi itu. Nah, yang sering saya lakukan adalah walaupun saya misalkan ilmu geografi, misalkan ya di bab hakikat geografi sudah hafal, misalkan atau di bab-bab tertentu sudah hafal. Namun saya selalu menulis ulang di buku gitu ya, dibuat mapping apapun itu per kisi-kisi saya tulis. Artinya, jadi ketika membuka lagi, oh iya, saya bisa paham gitu. Nah itu. Kemudian jangan terkecoh dengan soal yang panjang. Nah, pasti di soal yang panjang itu ada kunci-kunci yang utama. Jadi itu ya nanti kita bahas selanjutnya. Baik Bapak Ibu, izin di sini, bentar tidak terlihat. Nah, di sini saya ingin melihat dari kisi-kisi yaitu yang mampu merancang pembelajaran geografi dengan kerangka kerja TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, pendekatan saintifik, kooperatif, dan pendekatan lain yang relevan untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan abad 21. Nah, Bapak Ibu, nanti juga ketika PPG ini akan dibahas mengenai TPACK ini, tentunya di dalam kurikulum Merdeka ini masih digunakan yaitu kerangka TPACK, pendekatan saintifik, kemudian model-model pembelajaran dari kurikulum 2013 itu tetap digunakan di kurikulum Merdeka. Apalagi kurikulum Merdeka ini mendorong transformasi perubahan. Di sini artinya salah satunya yaitu transformasi perubahannya siswa itu bisa lebih melek teknologi.
gitu ya. Baik, di dalam teknologi pedagogi konten knowledge di sini Bapak Ibu, kalau teknologi boleh mungkin ya Bapak Ibu di sini sambil nanti akan saya tampilkan soal kita apa ya? Kita diskusi dua arah gitu ya. Nah, teknologikal itu berbasis teknologi, pedagogikal itu ilmu keguruan kita ya. Kemudian konten knowledge di sini adalah ilmu pengetahuan geografi yang telah kita miliki ya. Nah, Bapak Ibu di sini sebenarnya ada 7 kerangka si TPACK ini. Jadi kita kadang di kelas itu hanya menggunakan content knowledge. Artinya di sini pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari. Ini content knowledge. Jadi kalau pembelajaran di kelas content knowledge itu hanya pengetahuan saja, biasanya disampaikan oleh guru atau teacher center itu belum tepat gitu ya. Kemudian nomor 2, pedagogic knowledge. Artinya di sini pengetahuan secara mendalam terkait teori dan praktik belajar mengajar yang mencakup di sini tujuan pembelajarannya apa, prosesnya gimana, menggunakan metode, model, penilaiannya apa. Ini pedagogi knowledge. Bapak Ibu tentunya sudah memiliki pengetahuan konten knowledge, pengetahuan konten, kemudian pengetahuan pedagogi. Kemudian ditambah teknologi knowledge. Nah, di sini yaitu dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran di sini ya menggunakan teknologi. Apalagi dalam pembelajaran geografi itu sangat dibutuhkan sekali teknologi. Nah, keempat di sini digabungkan mulai pedagogi content knowledge. Nah, di sini mulai terjadi irisan ya interaksi antara pedagogi dengan mata pelajaran. Nah, ini pedagogi dengan mata pelajaran. Kemudian ada teknologi content knowledge. Nah, di sini juga pemahaman teknologi dan materi pelajaran yang dapat membantu serta mempengaruhi komponen yang lainnya. Mulai masuk di sini teknologinya ya. Kemudian teknologi pedagogi knowledge, TPK ya. Serangkaian pemahaman bagaimana perubahan pembelajaran terjadi dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan. Jadi ini untuk mendukung pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran kita agar pembelajarannya aktif menggunakan teknologi. Nah, serangkaian dari 1 sampai 6 poin ini yang paling ideal pembelajaran di kelas itu yaitu teknologi pedagogikal content knowledge ya, TPACK ini. Nah, ini rangkaian pembelajaran di mana kemampuan penguasaan teknologi ini terintegrasi. Teknologi ini ya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya ya. Jadi pedagoginya bagaimana menerapkan pembelajaran di kelas ini menggunakan teknologi dan juga metode pembelajaran atau model pembelajaran juga bisa mempengaruhi apa yang disampaikan kepada siswa terkait materinya. Nah, itu ya Bapak Ibu mengenai TPACK ini. Nah, ini irisan TPACK di sini yang paling ideal yaitu di sini semuanya itu bersatu gitu ya. Nah, ini irisan paling tegah yang paling ideal. Terkadang kita belajar di kelas itu kadang mau menggunakan pedagogical knowledge aja gitu ya. Ceramah terhadap siswa. Gunain teknologi aja. Anak dengan bermain game aja, tapi tanpa menggunakan pedagogikalnya gitu ya. Nah, biasanya ini pembelajaran yang paling ideal yaitu TPACK. Baik, Bapak Ibu. Nah, TPACK tadi kembali ke pendekatan saintifik. Ini di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka sama tahapan-tahapan pendekatan saintifik. Kalau dulu itu tahapan kognitif apa? Belum ya. Sekarang itu Anderson. Nah, dari mulai paling terbawah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kegiatan-kegiatan ini? Sebentar, saya pindahkan dulu. Nah,
Maaf. Nah, ini aktivitas belajarnya. Ini yang harus dipahami Bapak Ibu dari mengamati itu dari mulai kita mendengar, menyimak gitu ya, tanpa dan dengan alat gitu. Menanya, ini anak-anak diberikan pertanyaan faktual, kemudian mengumpulkan data. Anak-anak di sini sudah masuk ke pembelajaran inti biasanya ya. Ini untuk kegiatan saintifiknya, mengumpulkan data, mengasosiasi ini ya, kemudian mengkomunikasikan, menyampaikan hasil konseptualisasi biasanya dengan presentasi. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini, saya akan menampilkan sebuah soal nih ya. Jadi sekarang sambil kita bahas kira-kira gitu ya, jawabannya yang paling ideal itu yang mana. Nah, Bapak Ibu, sebelum ini ada di kisi-kisi nomor 61 ini mampu merancang kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran geografi yang mempertimbangkan prinsip TPACK untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. Nah, dalam kegiatan pendahuluan biasanya itu ada kegiatan pembukaan ya Bapak Ibu dengan berdoa. Kemudian ada presentasi kehadiran, memotivasi, memeriksa peserta didik melalui ice breaking. Nah, Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini untuk kegiatan ice breaking ini merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara di mana ketika anak itu sebelum pembelajaran harus diberikan dulu eh, apa motivasi gitu ya. Kalau tidak agar bergerak ini dengan Montessori gitu ya. Kemudian untuk memeriksa konsentrasi ini Bang kelihatannya. Pancasila untuk memeriksa konsentrasi peserta didik 5 menit gitu ya. Nah, bisa aja dengan hal-hal yang lain. Kemudian, menyampaikan informasi tentang kompetensi, ruang lingkup, tujuan, manfaat, metode, teknik yang akan dilaksanakan. Peserta didik menyepakati kembali, ini ada kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang dibuat nanti akan dikembalikan lagi. Ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka juga ya Bapak Ibu. Dikembalikan lagi ketika guru menyajikan kesepakatan kelas, mungkin ada anak yang tidak menyetujui atau ada tambahan itu harus selalu ditampilkan di kelas. Jadi kesepakatannya ketika anak harus mengerjakan dalam waktu sekian, ya udah kita sepakati pengumpulannya kapan, misalkan tidak boleh berisik, tidak boleh mengeluarkan kata kotor, kasar, apa ini disepakati atau tidak boleh kalau di Labcom ini membawa makanan atau sampah gitu ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini peserta didik mengerjakan asesmen diagnostik awal. Jadi sebelum memasuki ke materi, dites dulu asesmen diagnostik anak itu terkait dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran secara keseluruhan. Anak ini sudah ada di tahap eh, batas atas, tingkat atas gitu ya, mahir, kemudian belum berkembang, berkembang gitu ya. Nah, itu dicek agar Bapak Ibu juga bisa mengelompokkan siswa nantinya dalam kelompok. Bahkan bisa menentukan nanti dengan asesmen ini anak bukan hanya dengan asesmen soal saja, tetapi misalkan nih kalau mengelompokkan siswa itu di Kurmer itu bukan hanya dari gaya belajar saja, tetapi Bapak Ibu bisa mengelompokkan dari kedekatan tempat tinggal, kemudian juga hobi gitu ya, kesamaan gaya belajar mah tentu gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya bisa. Itu sekreatif mungkin, kedekatan rumah juga bisa. Apersepsi dengan menunjukkan gambar eh, dua buah Bintarto melalui PC dan LCD di kelas. Mengajukan pertanyaan pemantik, ini mengaitkan materi yang akan dipelajari gitu ya. Bapak Ibu dari sini kira-kira nih mana yang masuk keseluruhan enggak dari kegiatan pendahuluan ini pendekatan TPACK-nya terlihat tidak?
Enggak, boleh. Silakan bagi yang akan menyampaikan pernyataan ataupun berpendapat, boleh raise hand dulu atau langsung nyalakan saja Bapak Ibu supaya kita komunikasinya dua arah. Suara saya ini enggak, Pak Dea, putus-putus enggak atau jelas? Jelas, jelas Bu. Alhamdulillah jelas. Jelas. Halo? Jelas Bu. Halo? Halo, ya Bu. Jelas Bu. Yang saya aman-aman. Halo? Oh, sebentar putus-putus. Saya coba. Sebentar, sebentar. Saya stop share dulu ya. Biar saya ganti jaringan dulu bentar. Ya. Baik, Bapak Ibu, sudah jelas suara saya? Saya juga ganti jaringan ini. Ada suaranya Pak? Ada ya? Nah, sudah jelas Ya, Bapak. ya. Baik, baik, baik. Bapak Ibu, mangga dilajengkeun, urang lajengkeun. Kira-kira nih dari komponen pendahuluan ini, apakah ada nggak apa komponen TPACK-nya, pendekatan TPACK-nya nih? Teknologinya apa nih di sini teknologinya? Nah, Pak Saiful dari Jawa Timur nih, kita berikan kesempatan untuk berbicara. Langsung aja Pak Saiful. Saya minta unmute. Nah, silakan Pak. Bisa langsung ditunjukkan, misalkan TPACK-nya sebelah mana, ataupun yang bagian-bagian tertentunya. Silakan Bapak Ibu. Pak Saiful boleh? Atau yang lainnya Bapak Ibu? Ya, Boleh, kita Pak. diskusi. Oh, masih Baik, di Bapak undangan. Ibu. Ya. Ya. Yang lainnya Bapak Ibu silakan. Tidak perlu ragu. Ya, soalnya ini mau diskusi nih tentang soal-soal kenapa misalkan jawabannya ini kita bahas. Atau kesepakatan dulu nih, mau saya ngobrol aja atau kita atau takutnya kan kita itu sama-sama gitu ya. Takut apa ketika menjawab, ah Bu ini kurang tepat, saya berpendapat ini gitu. Ya. Bu Nela mungkin boleh memberikan. Oke. Bu Nela silakan boleh berpendapat. Teknologi yang digunakan Nah, dari Bu sini Nela nih. yaitu ya. Bu Nela, mangga Bu Nela langsung silakan. Ya, siap. Jelas suara saya? Jelas sekali. Jelas. Kalau menurut saya itu nomor 6 bisa ya menggunakan teknologi untuk asesmen diagnosis awal. Nah, itu bisa menggunakan kuis-kuis gitu seperti soal-soal yang kita buat di kuisis, bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain ya, kalau saya biasa menggunakan Woodwell gitu untuk apa ya? Dari awal pertemuan gitu untuk kita mengetahui sejauh mana anak itu bisa menguasai materi, kemudian anak juga sudah dilatih untuk biasa menggunakan gadgetnya gitu untuk supaya tidak membosankan pembelajarannya. Kalau menurut saya itu begitu, Pak Dea. Oke, terima kasih Bu Nela. Ya, Mungkin sama-sama. satu aspek ya teknologinya. Ini mah mungkin keinginan Bu Eva atau saya tunjukkan langsung TPACK mana aja. Nah, itu kan jadi lebih langsung to the point, kita memilah ke bagian mana itu yang termasuk ke dalam Iya. prinsip TPACK ini. Gitu ya Bu Eva ya? Iya, betul. Baik, kita lanjut saya aja ya. Di Ya, sini pedagoginya tentu
dari kegiatan inti kan ada pembukaan, salam, presensi, motivasi, apersepsi ya. Nah, di sini juga mengajukan pertanyaan gitu ya. Nanti menyampaikan tujuan pembelajaran kan itu ya. Kemudian knowledge-nya apa yang akan kita bahas yaitu tentang energi terbarukan gitu ya di sini. Seperti apakah energi bisa habis? Ini kan pertanyaan pemantik gitu ya Bapak Ibu. Nah, baik kita lanjut nih. Nah, ini sekarang mulai ke soal ya. Ini coba kira-kira nih ya, kegiatan dalam pendahuluan pembelajaran yang memenuhi prinsip TPACK dan berpikir tingkat tinggi sangat diperlukan untuk pencapaian kompetensi dengan indikator menganalisis. Kegiatan pendahuluan pembelajaran yang dapat melatih dan menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah, nah, coba ini yang ditanyakan yaitu mengenai kegiatan pendahuluan ya, seperti yang tadi dibahas nih. Kira-kira nih untuk soal yang ini, coba lihat A. Memberi kesempatan bertanya tentang materi. Nah, ini langsung gitu ya di pendahuluan, Bu, sekarang mau belajar apa? Kan gitu ya. Memberi kesempatan bertanya tentang materi. Nah, ini nanti disampaikan oleh guru kan ya. Kemudian mengecek kesiapan siswa dalam pembelajaran. Nah, indikatornya di sini ada pendahuluan, kemudian ini kuncinya, indikator menganalisis ya. Kuncinya ini, soal yang panjang kuncinya, indikator menganalisis pada kegiatan pendahuluan. Nah, berarti kalau bertanya tentang materi yang A ini bukan ya, bukan menganalisis gitu ya, tapi menanya ya, tingkatannya hanya menanya. Kemudian mengecek kesiapan siswa dalam pembelajaran. Nah, ini bukan indikator analisis, tapi kesiapan belajar di kegiatan, memang di kegiatan pendahuluan gitu ya. Kemudian yang C, menjelaskan ruang lingkup materi pembelajaran. Apakah indikator menganalisis menjelaskan ruang lingkup materi pembelajaran ini? Nah, ini tentu tidak menganalisis karena menjelaskan gitu ya di sini kalimatnya menjelaskan. Nah, indikator menganalisis, coba kita lihat lagi yang E ya, menyampaikan motivasi tentang manfaat materi. Kalau menyampaikan motivasi berarti itu apersepsi kan? Nah, jadi jawaban yang paling benar atau ini ya, tolong dikoreksi nih, benar gak? Indikator menganalisis ini pada kegiatan pendahuluan mengaitkan materi dengan peristiwa kekinian, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi jawabannya ini yang D. Sepakat Bapak Ibu, betul tidak? Indikator menganalisis kegiatan pendahuluan ini adalah yang D. Sepakat gak Bapak Ibu? Bu Eva, mungkin ini berarti masih terpadu untuk melihatnya ke Bloom ya, atau yang Anderson ini? Iya, 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 betul. Karena sepertinya masih pengaplikasian banyak sekolah yang masih kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Jadi si soal-soal itu yang utama itu harus mengetahui juga tahapan yang belum itu, yang C1 sampai C6-nya. Baik, Bapak Ibu, ada komentar tidak ya? Lanjut tuh. Ya, lanjut. Oke, baik. Ini bisa ya. Ini di sini komponen RPP ya. Nah, ini merancang kegiatan pendahuluan yang di kisi-kisi nomor 61 ya, mampu merancang kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran geografi. Nah, ini jawabannya yang D. Selanjutnya nih ya, 62 nih. Soal di kisi-kisi mampu merancang kegiatan inti pembelajaran yang mempertimbangkan
prinsip scientific approach dan TPACK untuk mencapai indikator kompetensi dasar geografi. Nah, ini. Baik Bapak Ibu, kita lihat nih. Bentar. Penerapan pendekatan saintifik dengan prinsip TPACK perlu dipertimbangkan dan diimplementasikan secara konkret, ya, dalam kegiatan pembelajaran geografi. Salah satu kegiatan inti nih, kunci nih, pembelajaran geografi pada materi pedosfer yang memenuhi ketentuan pendekatan saintifik prinsip TPACK adalah mempresentasikan, ya, di sini Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat di tahapan yang mempresentasikan ini. Kalau dilihat yang ini nih, A, data struktur tanah, hasil identifikasi kelompok. Nah, kita lihat lagi ke sini, Bapak Ibu. Tadi kegiatan inti, ya, kegiatan inti mempresentasikan. Kuncinya ini, kita balik dulu ke sini ya. Kemana ya tadi? Nah, ini. Mempresentasikan itu sama dengan mengkomunikasikan ya Bapak Ibu. Nah, dalam mengkomunikasikan ini menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar, atau media lainnya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ya, mempresentasikan. Jadi di kegiatan inti. Coba lihat yang A. Data struktur tanah, hasil identifikasi kelompok. Hasil identifikasi. Berarti mengidentifikasi itu sama dengan mengamati kan ya Bapak Ibu. Nah, ini berarti bukan mempresentasikan. Nah, jika mempresentasikan berarti tahapannya itu sudah di dalam pendekatan saintifik sudah keempat ya. Maaf, yang kelima. Kemudian yang B, coba lihat yang B. Data struktur tanah, hasil mengambil intisari buku. Ini juga mengambil intisari buku. Artinya masih masuk ke mengamati, ya, mengamati. Kemudian nih, yang ketiga, data pH tanah, hasil pengukuran dalam bentuk tak. Artinya di sini pendekatan saintifik dan prinsip TPACK adalah mempresentasikan. Nah, tadi kan di bahasan mengkomunikasikan itu bisa dalam bentuk bagan, gambar. Nah, di sini bisa masuk ya yang C. Tapi lihat lagi nih yang D. Data warna tanah, hasil pengamatan langsung lapangan. Masih ini berarti mengamati ya proses data warna hasil tanah langsung di lapangan, ini proses mengamati. Kemudian nih, data suhu tanah hasil pengukuran dengan termometer. Data suhu tanah hasil pengukuran dengan termometer. Apakah tanah bisa diukur dengan termometer gitu Pak? Nah, ini masuk ke dalam pengumpulan data yang E ini di tahapan, bentar, nah tahapan, kita lihat lagi. Ini ya, yang tadi E itu data suhu hasil pengukuran dengan termometer ini masuk ke dalam pengumpulan data, ya, tahapan pengumpulan data. Bentar. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini mempresentasikan, tadi mengkomunikasikan adalah data pH tanah hasil pengukuran dalam bentuk peta. Ini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kalau misalkan kurang tepat mau menyanggah, mangga, ya mangga di sini. Nah, ini adalah mempresentasikan. Jadi jawabannya adalah C. Ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Ini yaitu indikator untuk merancang kegiatan inti ya. Nah, ini cara menentukan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar geografi. Nah, ini masih terkait dengan indikator. Nah, Bapak Ibu kemudian nih cara menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator KD.
Nah, dalam tujuan pembelajaran ini harus mengandung dulu juga ketika saya PPG dulu pretest maupun setelah UP itu bahwa tujuan pembelajaran ini harus mengandung A, B, C, D. Audience, behavior, condition, and degree. Artinya nih, peserta didik dapat menganalisis persebaran potensi energi terbarukan. Audiens di sini yaitu peserta didik. Behaviornya yaitu ini, dapat menganalisis persebaran potensi energi terbarukan. Nah, yang kedua, bagaimana nih kondisinya? Conditionnya dengan menggunakan WebGIS energi baru terbarukan, peserta didik dapat memahami persebaran potensi energi terbarukan. Jadi condition ini dibantu dengan ini ya, alatnya gitu ya. Kemudian yang terakhir degree-nya dengan memahami informasi yang terdapat pada WebGIS tadi condition-nya, peserta didik dapat menganalisis permasalahan dan solusi dari permasalahan terkait energi terbarukan dengan benar. Nah, dengan benar, dengan baik, atau degree itu bisa juga ini Bapak Ibu mencantumkan berapa permasalahan yang bisa dianalisis gitu ya. Misalkan di sini peserta didik dapat menganalisis 3 permasalahan dan solusi dari permasalahan terkait energi terbarukan dengan benar. Nah, itu ya untuk degree-nya. Nah, ini yaitu cara menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator kompetensi dasar ya. Ini Bapak Ibu saya mengambil kisi-kisi pretest PPG ini yang tahun lalu, tahun 2022 ya Bapak Ibu, kemungkinan tidak akan jauh gitu ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini, tujuan pembelajaran ini hasil dari capaian pembelajaran turun menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini baru muncul kalau dulu indikator-indikator tujuan pembelajaran. Kalau sekarang alur tujuan pembelajaran gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat soalnya ya. Untuk yang kisi-kisi nomor 63 ini. Bentar ini ya, ketutup. Dalam rangka mengajarkan materi lingkungan berkelanjutan, guru ingin mencapai tujuan pembelajaran mengembangkan sikap empiris siswa dengan memutar film yang menggambarkan air sungai yang penuh dengan sampah domestik, ya, sehingga menyumbat air mengalir. Selain itu, badan air sungai makin lama makin menyempit akibat banyaknya rumah kumuh di pinggir sungai tersebut. Siswa ditugaskan untuk mengambil kesimpulan dengan menuliskannya di selembar kertas. Nah, tujuan pembelajaran akan tercapai bila jawaban siswa adalah sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, di dalam soal ini kuncinya adalah tadi kan materinya lingkungan berkelanjutan. Kalau saya nggak full screen, kelihatan nggak ya Bapak Ibu kalau saya blok gini? Misalkan lingkungan berkelanjutan. Nah gini, kelihatan nggak? Apa terlalu kecil Pak? Kelihatan sih, Pak tapi Dea? agak siwer dikit lah, nggak apa-apa. Aman, Bu. Oh, ya. Mau diginikan aja ya, biar ditandai yang kunci-kuncinya gimana? Ya, boleh, Bu. Biar jelas. Boleh ya? Ya. Di zoom in-nya gimana ya ini ya? Oh ini. Salah. Oh gini ya? Nah ini ya. Jelas ya? Maaf. Nah, ini kelihatan. Oke. Nah, dalam rangka mengajarkan materi lingkungan berkelanjutan, nah ini kan lingkungan berkelanjutan, kemudian sikap empiris siswa kuncinya. Kemudian apalagi ya kuncinya di sini menggambarkan berarti ada air sungai. Nah, air sungai
yang penuh dengan sampah domestik. Berarti sampah domestik bisa masuk ya, sampah domestik. Kemudian sampah domestik ini gimana? Menyumbat, air mengalir. Nah, ini. Nah, siswa ditugaskan untuk mengambil kesimpulan. Berarti kuncinya yaitu mengambil kesimpulan ya. Mengambil kesimpulan. Nah, di sini ya, mengambil kesimpulan. Menuliskan di selembar kertas. Nah, baik Bapak Ibu, kita simpulkan dulu dari teks di atas, yaitu jadi kuncinya adalah apa? Warga sekitar ya di sini ternyata membuang sampah domestik kan gitu ya. Nah, warga sekitar membuang sampah domestik. Kita lihat ininya, pilihan gandanya kita lihat. Sampah telah menyumbat aliran air sehingga menyebabkan banjir daerah perkotaan. Ada nggak kalimat di sini yang menyebabkan banjir ke perkotaan? Nggak ada kan? Nah, ini berarti jawaban ini kurang tepat. Penduduk memperluas lahan permukiman ke badan sungai sehingga menyempit. Nah, di sini ada perluasan enggak ya? Perluasan lahan pemukiman. Nah, yang ada di sini yaitu selain itu badan air sungai makin lama makin menyempit. Banyaknya rumah kumuh. Artinya penduduk lahan pemukiman ke badan sungai sehingga sungai menyempit. Nah, pemukiman ini bisa masuk. Tunggu dulu, kita lihat dulu yang C ya. Sampah yang dibuang oleh penduduk di sekitar sungai membuat sungai menyempit. Nah, membuat sungai menyempit. Nah, di sini sungai benar gak di pernyataan di atas menyempit gitu ya. Nah, coba lihat makin lama badan air sungai makin lama makin menyempit akibat banyak rumah kumuh. Nah, berarti membuat sungai menyempit ini bukan karena sampah, tapi karena rumah kan, rumah kumuh. Nah, itu ya. Ini berarti kurang tepat. Nah, memang karena sampah, tapi yang utama adalah rumah kumuh. Yang D, penduduk di pinggir sungai banyak membuang sampah ke sungai sehingga air tersumbat. Penduduk di pinggir sungai, nah lihat, penduduk di pinggir sungai, penduduk yang ini ya, yang memiliki rumah kumuh mungkin di sini. Banyak membuang sampah ke sungai sehingga tersumbat. Ada nggak di sini kesimpulan yang bilang tersumbat? Nah, di sini menyumbat air mengalir. Nah, ini bisa benar ya. Kemudian yang E, penduduk di pinggir sungai bersama-sama dengan sampah telah membuat aliran sungai terhambat. Nah, ada nggak kata terhambat di atas? Yang ada kan menyumbat gitu ya. Nah, ini kalimatnya. Jadi kita tinggal memilih ada dua B dan D di sini ya. B dan D, penduduk memperluas lahan pemukiman ke badan sungai sehingga sungai menyempit. Nah, tadi ada di sini selain itu badan air sungai makin lama makin menyempit akibat banyak rumah kumuh di pinggir sungai. Nah, kalau yang D, lihat. Penduduk di pinggir sungai banyak membuang sampah ke sungai sehingga air tersumbat. Penduduk di pinggir sungai. Nah, jadi ini yang paling utama yang menjadi masalah di sini B atau D. Nah, masalah yang paling utamanya di sini yaitu apa? Dari memperluas lahan pemukiman ke badan sungai membuat di sini aliran air tersumbat ya, membuang sampah ketika adanya pemukiman ini. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang menjadi faktor utama permasalahan adalah ini ya, yaitu B ya Bapak Ibu di soal ini. Baik Bapak Ibu, apa ada tanggapan lain di sini terkait soal ini? Nah, bisa dipahami kembali ya, nanti mungkin ada rekaman videonya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, soal selanjutnya.
Nomor 63, mampu menyusun kegiatan inti pembelajaran yang mempertimbangkan gaya belajar siswa dan teknologi informasi untuk mencapai indikator kompetensi dasar geografi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat nih soal ini. Cara menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator KD. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran, di sini ya, pemahaman tentang urbanisasi penduduk bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, ya, di sini yang paling tepat adalah menyusun kegiatan inti. Jadi, Bapak Ibu, kuncinya di sini yaitu menyusun kegiatan inti, ya, menyusun kegiatan inti. Kita warnai nih, menyusun kegiatan inti. Tapi kita lihat di atasnya mencapai capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran tentang materi apa? Yaitu urbanisasi penduduk ini. Nah, yaitu menyusun kegiatan inti nih. Kegiatan inti coba kita lihat yang termasuk kegiatan inti di sini. Nah, coba kita lihat peserta didik diperlihatkan ekologi sosial kota, membuat peta konsep dan mempresentasikannya. Nah, ini betul tidak? Menyusun kegiatan inti diperlihatkan ekologi sosial kota, membuat peta konsep dan mempresentasikannya. Kita tunggu dulu, ini bisa jawaban, bisa benar. Kemudian, peserta didik diharuskan membaca buku, mengisi LKS, mendiskusikan jawaban LKS. Artinya di sini kurang mendekati pendekatan saintifiknya ya. Tapi di sini ada kuncinya kinestetik ya. Maaf nih ketinggalan. Gaya belajar kinestetik. Nah, ini masuk ke kurikulum Merdeka juga di gaya belajar ya. Nah, oke, diharuskan membaca buku, mengisi LKS, mendiskusikan jawaban. Jadi ini cenderung yang B ini membaca buku itu anak-anak visual ya di sini, visual. Jadi yang B itu tentu kurang tepat. Nih yang B kurang tepat. Peserta didik merancang ekologi sosial kota dan mendemonstrasikan di depan kelas. Nah, ini bisa benar ya. Nah, ini bisa benar. Peserta didik diberi pertanyaan pemantik, membuat peta konsep, dan mempresentasikannya. Nah, ini yaitu ada di kegiatan inti bukan pertanyaan pemantik. Biasanya ada di mana adanya di kegiatan pendahuluan ya. Nah, ini kita tandai. Peserta didik diberi LKS, membaca buku, dan sumber dan mendiskusikan jawaban yang ada. Nah, yang ada di LKS. Maaf, ini ke bawah dulu. Nah, peserta didik diberi LKS, membaca buku, sumber. Nah, ini mendiskusikan jawaban yang ada di LKS. Artinya ini tidak maksudnya masuk kegiatan inti tapi tidak memotivasi siswa untuk pendekatan saintifiknya gitu ya. Ini tidak ada pemantiknya. Nah, kita lihat untuk yang gaya belajar kinestetik artinya ada kata kuncinya. Ini adalah kata kuncinya. Mendemonstrasikan. Ya, memang kalau yang ini ada mempresentasikan, mendiskusikan. Berarti ini bukan gaya kinestetik ya ketika diskusi itu secara verbal gitu ya. Anak-anak audio biasanya. Kemudian di sini peserta didik diperlihatkan ekologi sosial kota, membuat peta konsep. Peta konsep itu untuk anak-anak visual juga ya. Nah, ini kuncinya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Ya, di sini jawabannya C. Baik, kita lanjutkan di sini. Take sebentar Yang Bu Eva. ke-64. Bu Eva, Iya, ya, maaf. izin Gimana? biar sampai apa yang sudah disampaikan. Jadi setiap soal itu memiliki keyword ya Bu Eva ya. Ada kata Iya, kuncinya ya. Nah, ini karena
kadang-kadang kita menempatkan keyword yang salah dari awal, yang saya temukan beberapa kesalahan menjawab soal, keyword yang salah, yang pada akhirnya nggak terfokus jawabannya. Ini Bu Eva sudah memberikan ulasan yang sangat sistematis. Jadi pertama, Bapak Ibu semua, kita melihat dulu dari kalau kemarin dari Kang Dery itu ada stemnya bahwa di sini kita mencari kegiatan inti dan gaya belajar ya Bu. Berarti untuk keywordnya itu adalah gaya belajar yang ada di dalam kegiatan inti. Seperti itu ya Bu ya? Iya, iya betul, betul, betul. Nah, itu ya Bapak Ibu, mohon ini ya dikoreksi ya. Nah, ini mendemonstrasikan, artinya didemonstrasikan bisa dengan bermain peran, bagaimana menggerakkan tubuhnya kalau kinestetik itu. Audio kan mendengarkan gitu ya, visual. Biasanya anak-anak visual ini peta konsep membuat mapping itu, yang jawaban A ini membuat mind mapping itu anak-anak yang visual biasanya gitu ya. Dia cenderung lebih menyukai senang dengan warna-warna gitu ya. Bu Eva satu lagi, Baik, kita saya lanjut. penasaran Bu, Oh iya, iya. Bu. Siap, siap. Mumpung ada narsumnya. Siap, siap. Ini saya pernah mendengar ada pertanyaan pemantik. Tadi Ibu menyampaikan pertanyaan pemantik itu selalu berada di awal. Boleh nggak Bu, Ya, pemantik ini ada di kegiatan inti? Atau nggak di penutup sebagai stimulus, misalkan untuk merangsang siswa supaya lebih mengenal atau memahami apa yang disampaikan oleh guru. Boleh nggak? Atau harus absolut mutlak di awal aja pemantik ini sebagai apersepsi ataupun yang lain? nah, jika di kegiatan inti itu anak kan ini kan bukan memantik lagi ya, diberikan apa masalah gitu ya untuk mencari solusinya dari dipantik di apa di stimulus itu di awal. Di pendekatan saintifik kan harus di stimulus itu pemantik ya, nanti itu harus di kegiatan inti. Kalau ditempatkan di penutup itu artinya mulai masuk ke menyimpulkan, misalkan gini, anak-anak, jadi hari ini yang kita pelajari apa gitu ya? Kita udah mempelajari apa nih? Artinya sudah masuk, bukan artinya guru bertanya itu bersama-sama itu bukan memantik lagi, tapi lebih masuknya ke menyimpulkan gitu, Pak Dea. Oke, siap Bu, paham. Berarti Ya, pemantik itu idealnya dilakukan di awal ya, di awal pembelajaran. iya, betul, Oke, betul, siap. Ya, oke. betul. Lanjut Bu. Ya, ya, terima kasih Pak Dea. Nah, ini Bapak Ibu selanjutnya ya. Mampu merancang aktivitas belajar sesuai dengan prinsip pembelajaran kolaboratif, saintifik, dan TPACK untuk meningkatkan kemampuan evaluasi dalam pembelajaran geografi. Di sini model-model pembelajaran dalam kerangka TPACK ya. Nah, saya di sini merancang soal menyisipkan pada ya. Nah, jadi soal yang waktu itu muncul baik ketika P3K, baik ketika Pretest PPG, UP itu salah satunya menyusun. Menyusun nanti urutannya itu yang mana gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan ketika ada pernyataan seperti ini, urutan yang tepat dalam pembelajaran kolaboratif model discovery learning. Artinya kuncinya kita harus memahami model-model pembelajaran. Nah, di sini model-model pembelajaran itu yang masih digunakan saat ini di Kurmer juga itu seperti problem based learning, discovery learning, project based learning, problem based learning, kemudian inquiry gitu ya, active learning. Nah, itu Bapak Ibu mohon Bapak Ibu untuk ditulis tahapannya, tahapan dari apa model-model pembelajaran ini. Terus bagaimana mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Biasanya di kegiatan inti gitu ya, untuk memasukkan model-model pembelajaran ini biasanya sudah masuk di ranah kegiatan inti pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya di sini menuliskan soal bahwa urutan discovery learning, saya di sini menginikan ya, membuat, nih, kita perkecil dulu. Maaf.
Oke, saya di sini menulis. Nah, ini Bapak Ibu yang harus diketahui yang pertama yaitu sintak dari discovery learning, mulai dari pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, menarik kesimpulan. Nah, ini dituangkan pemberian rangsangan itu bagaimana kalimatnya ketika dalam RPP gitu ya, atau di dalam modul ajar. Bapak Ibu, ini masih digunakan. Kurikulum Merdeka itu jika di dalam Permen sekarang kalau misalkan Bapak Ibu itu kalau modul ajar itu versi lengkapnya. Kalau Bapak Ibu ingin versi simpelnya membuat yang disebut RPP itu jika di dalamnya hanya ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen 3 ya, 3 poin ini. Tapi kalau modul ajar itu dari mulai nama satuan pendidikan, tujuan, profil pelajar Pancasila sampai sekarang ada glosarium. Itu yang versi lengkapnya baru dinamakan itu modul ajar gitu ya. Nah, yang paling simpel sekarang dimerdekakan, guru itu boleh memilih membuat RPP itu hanya tujuannya apa nih? Tujuan pembelajarannya. Kemudian bisa ditambahlah modelnya apa? Karena model di dalam kegiatan inti itu yang akan digunakan. Kemudian asesmennya gimana? Itu aja udah cukup ke kelas sekarang ya. Itu yang dinamakan merdekanya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk discovery. Coba kita lihat untuk yang discovery ini. Nah, saya sudah menuliskan bahwa ini adalah tahapan discovery ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Oh, maaf. Nah, yang pertama ini udah berurut ya jawabannya. Murid diberikan tayangan gambar perairan darat, kemudian mengidentifikasi proses perjalanan air. Ini masuk ke dari pertama yaitu stimulus ya, dari rancangan yang stimulus. Kemudian yang kedua ini identifikasi, murid mengidentifikasi pertanyaan yang ada pada lembar kerja murid dengan melakukan perjalanan menuju sungai. Artinya model yang digunakan oleh guru di dalam kegiatan inti ini yaitu ke lapangan gitu ya, ke lapangan. Kemudian yang ketiga, murid melakukan pengukuran terkait parameter fisik dan biologi yang dituangkan dalam LKM. Nah, ini udah masuk ke dalam pengumpulan data ya. Nah, keempat, murid secara berkelompok memilih produk akhir berupa rekaman video, presentasi, dan rekaman suara, dan dalam bentuk lainnya dengan bantuan data awal di LKM. Artinya Bapak Ibu ini sudah anak-anak diferensiasi produk ya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka ini diferensiasi produk. Anak dibebaskan untuk akhirnya mau bikin vlog gitu ya, mau bikin rekaman video gitu ya. Ya udah dari perjalanan ke sungai saya dan males nulis nih. Jadi di kurikulum Merdeka di kelas itu sesuai dengan potensi yang dimiliki anak itu kita nggak boleh menolak gitu. Jadi yang dimaksud dengan menghamba kepada murid itu artinya kita mah hanya menebalkan potensi-potensi yang ada pada murid gitu. Jadi jangan sampai kita mengikuti ego kita sebagai guru, anak teh harus gini, tetap begini. Ternyata anak itu memiliki potensi yang lain gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam berkelompok ya. Kemudian murid tadi menarik kesimpulannya di sini rekaman video ini bisa masuk ke menarik kesimpulan. Nah, kemudian yang kelima, murid diberikan waktu untuk menyajikan hasil dan berbagi peran dalam presentasi. Ini bisa berbagi peran dipresentasikan pembuktian ya. Nah, yang maaf terbalik. Berkelompok ini pengumpulan data, kemudian pembuktian, diberikan waktu untuk menyajikan hasil, ini untuk pembuktiannya. Dan yang terakhir, guru menginstruksikan untuk tidak bersuara
sambil ini bukan sambil menatap sungai dan membacakan terjemahan ayat Al-Qur'an tentang air dan sungai. Artinya di sini ada menarik kesimpulan dari pembelajaran apa yang dilakukan di lapangan. Nah, Bapak Ibu, ini jawabannya sesuai urutan ya. Nanti di soal bisa aja di sini stemnya di sini bisa diacak. Bapak Ibu harus jeli. Ketika discovery learning yang ditanyakan harus bisa ini. Mana yang memberi rangsangan, mana identifikasi masalah pengumpulan ini. Tahapan ke-6 ini, sintak ini harus dikuasai gitu ya untuk tahap awal. Kemudian sintak problem based learning. Bapak Ibu ini sudah harus ditulis, dikuasai, mengorganisasi siswa itu dengan mengkelompokkan siswa, mendefinisikan masalah gitu ya. Nah, nanti masuknya kemana ini ada, tapi sudah dikaitkan dengan kegiatan di kelas, dengan pedagogiknya gitu ya, dengan profesionalnya juga dari kegiatannya. Nah, ini untuk model atau sintak project based learning ya Bapak Ibu, dari mulai kuncinya ini. Kalau di sini ada pembuktian, kemudian generalisasi ya, terakhir pembuktian di discovery. Kalau di sintak problem based learning ada membimbing penyelidikan. Nah, ini kuncinya ya. Yang saya hafal membedakannya ini masuk ke sintak yang mana gitu ya, model pembelajaran yang mana. Ini yang paling mudah mah. Nah, ini soal ini nih yang project itu kalau waktu saya ini banyak soal yang model-modelnya ini project based learning. Artinya menyusun jadwal proyek, tapi sudah dikaitkan dengan soalnya itu berkaitan dengan profesionalnya. Nah, di sini ya, yang banyak keluar itu project based learning. Kemudian nih, Bapak Ibu, di sini kita temukan konsep TPACK pada kegiatan inti berikut. Nah, ini ya. Tadi sama ya, di sini kan materi pembelajaran dalam kerangka TPACK nih. Nah, kita temukan di sini kerangka konsep TPACK pada kegiatan inti. Ini kegiatan inti, peserta didik membuka WebGIS energi terbarukan. Nah, berarti teknologinya ini ya. Maaf. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini peserta didik membuka WebGIS, artinya ini teknologinya ya, mengorganisasi peserta didik. Artinya ketika pedagogiknya di sini muncul adalah kegiatan ini, kira-kira nih, kegiatan yang ditampilkan orientasi, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan. Nah, ini ya. Ini kira-kira masuk ke model atau model pembelajaran apa ya. Nah, ini harus sudah hafal gitu ya. Jadi masuknya ke dalam ini Bapak Ibu. Nah, ini ya, problem based learning ya. Membimbing penyelidikan. Nah, ini kan peserta didik membuat poster terkait permasalahan yang ditemukan. Nah, ini kan ada permasalahan, kalau ada kata permasalahan berarti itu masuknya ke problem based learning ya Bapak Ibu. Nah, konten knowledge-nya apa sih di sini? Yaitu energi terbarukan ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran di kelas itu harus ada teknologinya apa, pedagoginya, penerapan proses belajarnya, menggunakan metodenya bagaimana, kemudian konten knowledge-nya juga harus masuk gitu ya. Baik, kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Mampu merancang kegiatan inti pembelajaran geografi dengan pembelajaran konstruktivistik sosial yang dilengkapi dengan prinsip TPACK. Nah, di sini ragam penilaian sesuai dengan keterampilan geografi. Nah, yuk kita lihat nih. Kita identifikasi lagi nih soal ini. Instrumen yang digunakan untuk menilai hasil diskusi murid, ya, menilai hasil, maaf. Sebentar.
Nah, ini instrumen yang digunakan untuk menilai hasil diskusi murid. Nah, ini ya kuncinya. Dengan presentasi menggunakan PowerPoint, berarti presentasi dengan PowerPoint mengamati perilaku. Jadi presentasi dan mengamati perilaku dalam proses pembelajaran, baik itu tadi kan Bapak Ibu di sini ada yang bukan geografi juga ya, tapi bisa di sininya dipahami ya. Jadi presentasi mengamati perilaku. Nah, jadi instrumennya apa? Coba lihat ketika presentasi pedoman observasi, masuk nggak presentasi? Bisa ya, bisa masuk. Namun mengamati perilaku siswa masuk ke portofolio nggak? Enggak kan ya? Di sini mengamati perilaku siswa. Kemudian presentasi, kita instrumennya kuesioner, ini pasti salah ya, kita tandai ini. Ini yang kurang tepatnya. Kemudian yang ini. Tadi apa presentasi dan perilaku ya. Presentasi menggunakan kuesioner. Nah, ini kan. Tapi catatan anekdotal bisa kan ya Bapak Ibu, perilaku siswa kita tulis catatan anekdotal itu. Oh si ini ketika ini kalau namanya itu apa ya? Bukan portofolio, aduh lupa saya. Ya udah kita lanjut lagi. Pedoman wawancara dan pedoman observasi. Ketika presentasi, anak-anak diwawancara. Nah, kalau sikap bisa kan diobservasi. Nah, ini yang salahnya. Kemudian nih selanjutnya, pedoman kinerja, presentasi ya, kinerja, betul. Dan pedoman observasi untuk sikapnya. Betul kan? Nah, jadi jawabannya adalah D gitu ya. Nah, ini untuk instrumen penilaian. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lihat lagi nih. Ragam penilaian sesuai dengan keterampilan geografi. Nah, ini terus. Untuk mengukur hasil belajar berupa pengetahuan dan keterampilan geografi. Ya, berarti mengukur. Ini mengukur hasil belajar. Nah, ini kuncinya mengukur pengetahuan dan keterampilan ya. Bapak Ibu kita lihat pengetahuan dan keterampilan. Guru harus menggunakan alat ukur yang berbeda. Sini. Untuk pengetahuan, nah tadi kan keterampilan pengetahuan, tapi kita hapus ya ini ya, bukan kata kunci nih. Maaf. Berarti untuk pengetahuan yang paling tepat. Nah, untuk pengetahuan. Nah, coba peer assessment ya. Peer assessment ini mengukur pengetahuan. Peer assessment itu seperti kita kalau ASN itu peer review, jadi menilai antar teman gitu ya. Tapi kan tidak terlihat gitu ya. Ini bukan mengukur pengetahuan, tapi hanya mengukur mengenai sikap gitu ya, peer assessment. Portofolio ini kan kumpulan tugas-tugas siswa gitu ya, karya-karya siswa. Ini tidak mengukur, tapi ini keterampilan siswa. Kemudian performance test. Jadi ini tes keterampilan ya kalau perform ini. Nah, paper and pencil test. Artinya paper and pencil test ini adalah tes tulis Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengetahuan adalah tes tulis betul tidak? Nah, berarti jawabannya ini kalau galeri job sheet itu kata kalimat lainnya itu adalah LKM ya atau lembar kerja murid. Nah, Bapak Ibu, itu jawabannya paper and pencil test itu untuk mengukur pengetahuan, artinya dengan tes tulis gitu ya. Jadi sebenarnya istilahnya di bahasa Inggriskan saja gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di kurikulum 2013 itu penilaian masih terpisah antara pengetahuan, keterampilan, dan nah ya ini masih terpisah. Akan tetapi di kurikulum Merdeka, tapi konsep dasarnya sebenarnya ada di sini Bapak Ibu.
bukan kita membuang kurikulum 2013 itu salah, tidak benar gitu ya. Nah, sebenarnya kuncinya harus paham juga di sini antara skema penilaian sikap, pengetahuan dengan keterampilannya di sini. Nah, artinya ketika penilaian sikap itu dengan bentuk observasi, penilaian diri, penilaian antar teman gitu ya. Pengetahuan, tes tulis, tes lisan, penugasan, ini tetap digunakan di kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya di tes keterampilan. Nah, ini juga sama. Rubrik-rubrik penilaian keterampilan ini, namun bedanya penilaian yang ada di kurikulum Merdeka itu hanya ada dua. Penilaian sumatif dan penilaian formatif. Formatif ini penilaian yang dilakukan dalam keseharian siswa di proses pembelajaran. Nah, kalau penilaian sumatif yaitu penilaian yang dilakukan biasanya seperti ada PTS gitu ya, PSAT, PSAJ gitu. Nah, ini akhir jenjang, PSAS gitu. Nah, itu sekarang kan istilahnya penilaian sumatif akhir semester, penilaian sumatif akhir tahun. Nah, istilahnya sudah ganti lagi. Dulu kan PAT, PAS gitu ya. Bahkan ada yang menyebut AAT, AAS gitu ya, bisa. Nah, ini sebenarnya kuncinya ada di sini sama ya. Penilaian proses pembelajarannya masih di keterampilan, kemudian pengetahuan, sikapnya. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi, kunci dasar utama kita juga harus paham kurikulum 2013 ini ya. Ada kinerja, proyek, portofolio, bagaimana menilainya. Nah, ini yang kurikulum penilaian di kurikulum Merdeka. Instrumen penilaiannya hampir sama kan Bapak Ibu yang tadi ditampilkan seperti ada rubrik, checklist, catatan anekdotal, grafik perkembangan siswa. Yang tadi itu anak dengan pemahaman cepat, pemahaman lambat, pemahaman sedang itu dikategorikan. Jadi nanti didiferensiasi pembelajaran juga anak yang cepat itu harus bagaimana pembelajarannya, anak yang sedang, anak yang lambat, diadakan jadwal di sekolah itu harus rutin untuk melayani anak ketertinggalan ini. Nah, itu ya. Jadi ada instrumen opsi-opsi kalau di dalam sekolah penggerak ini bahwa harus mencapai level 4 itu harus ada. Biasanya kan kita mengadakan itu remedial aja di akhir. Namun di sini harus ada jadwal rutin ketika mengadakan pengayaan ataupun remedial ini untuk mencapai kesamaan gitu capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran itu nyampe gitu kepada siswa yang masih kurang ini. Nah, kemudian instrumen penilaian berdasarkan teknik observasi, kinerja, proyek, tes tulis, tes lisan, penugasan. Ini masih sama ya. Laporan hasil belajar diperoleh dari data kuantitatif, nah tadi ya, sumatif dan formatif. Nilai raport diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi. Nah, Bapak Ibu mungkin udah bisa ini ya, paham ya dengan penilaian dalam kurikulum Merdeka ini jika sudah melaksanakan IKM di sini. Pembobotan dalam perhitungan nilai raport ditetapkan oleh satuan pendidikan. Artinya di sini dulu itu ada KKM, namun di Hayden, namun ada KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu di sini. Jadi siswa nanti di rapotnya, kalau rapot kurikulum 2013 kan lebih kompleks, kalau rapot kurikulum Merdeka itu lebih simpel. Nah, di sini. Kemudian penilaian formatif bertujuan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi raport. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, kita selanjutnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini tidak capek ya mendengar suara saya dan tidak ngantuk gitu. Bu Eva capek nggak? Mam, Kak? Bu Eva capek nggak? Enggak, tapi pengen ada yang gitu, nanya, diskusi Ya, terkait silakan sok. soal yang ini Ah, gitu. ya sambil Bu Eva minum dulu lah ya, dari tadi nyerocos melulu. Ini Oh, mungkin baik, karena baik, baik. dari seluruh Indonesia Bapak Ibu, jadi harus ada bilingual ya kalau Bu Eva sedang berbicara bahasa Sunda atau bahasa
Bapak Ibu Oh silakan iya, sini. iya, iya. Ada yang Maaf ya. ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu di sekolahnya, tapi sebelum saya serahkan kepada Auden, betul sekali Bapak Ibu ini apa yang disampaikan oleh Bu Eva karena saya ikut pretest tahun kemarin, ini soal-soal menjebak ini problem and project based learning ini pasti langganan ada. Nah, terus Bu Eva sudah menyampaikan secara runut tadi peralihan dari Kurtilas ke Kurmet. Jadi di sini Bapak Ibu, saya yakin semuanya ada yang masih menggunakan Kurtilas ataupun ada yang berubah berbagi ya Bu Eva ya. Di situ kan Iya, betul. berbagai macam karakternya beda-beda. Ini yang khawatir yang betul-betul di sekolahnya masih menggunakan Kurtilas, istilahnya dengan PKS sudah nggak ada pengetahuan keterampilan dan juga sikap ini udah bukan nggak ada, udah berubah lah ya bentuknya, packagingnya menjadi ke asesmen diagnostik, formatif dan juga sumatif. Nah ini yang harus digaung-gemakan oleh kita semua. Terus tadi juga KIKD udah mulai menjadi CP, terus tadi juga CP, TP dan ujung-ujungnya indikator itu adalah ATP. Nah ini yang harus menjadi bagian dari diri kita untuk mempersiapkan diri dalam tes karena nggak bisa ditebak dan diterka. Terus tadi bentuk tes juga sudah disampaikan secara gamblang dan itu langganan Bapak Ibu bentuk tes. Kalau project itu nanti gimana? Cuman satu Bapak yang saya temukan di beberapa soal tahun lalu yaitu kalau yang problem misalkan tahapannya melakukan pembimbingan. Nah nanti itu di soalnya itu spesifik bentuknya itu tidak hanya menarasikan kegiatan pembimbingan, tapi langsung ke misalkan ada di situ proses komunikasi antara siswa dengan guru. Jadi lebih detail lagi. Itu termasuk yang mana, jadi sintak yang mana di dalam problem itu. Jadi lebih rinci lagi. Jadi makanya kita harus betul-betul paham, betul-betul mengerti. Karena kalau kita hanya dalam cakupan dasar aja pasti nggak akan bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kita berdiskusi saja di Kamis sore ini, di malam Jumat ini. Silakan. Ini ada juga teman saya dari Bandung, Pak Dadang, masih ada nggak ya? Pak Dadang ini dari bahasa Sunda yang akan UP nanti tanggal 24. Lalu ada juga. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu lolos ya, lulus semuanya pretestnya di sini. Amin. Jangan takut soal panjang-panjang, cari kuncinya gitu. Betul. Silakan Bapak Ibu, Pak Gana, Bu Gusti, Ibu Ita, Pak Khairul, Bu Leni, Bu Mary dari Sulawesi. Silakan ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Ini ada di chat nih. Oh ada, ya. Nggak ada nggak di chat nih? Oh di chat ada. Oh ya, baik. Nah ya mungkin kalau ini setuju C, sepakat ya. Bu nomor 6 bisa Bu menggunakan kuis. Nah ya nomor 6 tadi. TPACK poin 678. Oh ini baru dibuka. Ya udah kita buka ini ya. Sekarang menjawab soal yang ini nih. Saya perbesar ya. Nanti kita jawab sama-sama nih. Jawab dulu di kolom chat ya. Nah, mangga di ini dulu dibaca dan jawabannya ditulis di kolom chat ya. Kegiatan penutup nih. Kegiatan penutup pembelajaran dapat berupa evaluasi, pemberian tugas, pemberian motivasi, penyimpulan materi, dan doa penutup. Kegiatan penutup pembelajaran geografi dan pendekatan saintifik dengan memanfaatkan teknologi informasi adalah kegiatan ini. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ini kegiatan kuncinya kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup. Ini berarti kuncinya Bapak Ibu harus bisa membedakan antara kegiatan inti, kegiatan pembukaan, kegiatan awal gitu ya. Maka Bapak Ibu ya bisa menuliskan di kolom chat jawabannya.
Baik, kita sambil bahas ya. Di sini saya lihat di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini kegiatan penutup. Berarti kuncinya yaitu kegiatan penutup pembelajaran. Nah, ini. Kemudian di sini ada kegiatan penutup pembelajaran geografi dan pendekatan saintifik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi kegiatan penutup yang memanfaatkan teknologi informasi ya. Kita lihat nih. Penugasan pendalaman materi dengan membaca buku referensi. Nah, membaca buku referensi. Kalau ditulisnya misalkan referensi buku digital, nah itu bisa masuk ya Bapak Ibu. Yang B, kita lihat pengevaluasian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ini evaluasi gitu ya. Jadi apa kaitannya dengan teknologi? Ini nggak ada kan? Dengan teknologinya nggak ada nih. Nggak ada teknologinya. Pemberian motivasi secara lisan dan tertulis melalui HP. Pemberian motivasi secara lisan dan tertulis. Motivasi kan ini di kegiatan awal ya Bapak Ibu. Nah ini motivasi di kegiatan awal. Nah ABC sudah salah. Penugasan pendalaman materi dengan mencari di dunia maya. Nah ini pemberian penugasan pendalaman materi dengan mencari di dunia maya. Ini bisa betul ya. Coba kita lihat yang E, menyimpulkan materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Teknologi informasinya mana? Ya, ini teknologi informasinya menyimpulkan materi pembelajaran yang telah didiskusikan melalui misalkan menggunakan Jamboard gitu ya, atau menggunakan Mentimeter, baru itu bisa benar. Nah, namun ini penugasan pendalaman materi dengan mencari di dunia maya. Di dunia maya itu ini sebenarnya kurang ini ya, yang membuat soal itu kurang apa ngena gitu ya, mencari di dunia maya itu di Facebook, di TikTok atau di mana gitu ya. Materi yang mencari di internet. Bisa kan Bapak Ibu? Tapi yang paling mendekati di sini yaitu yang D untuk sementara. Oke, Bapak Ibu, betul jawabannya yang D. Ore. Oke, kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya nih. Oke, ini mampu menerapkan TIK dalam pembukaan pembelajaran sesuai materi pembelajaran geografi. Membuka pembelajaran yang memotivasi nih ya. Nah ini soalnya seorang guru akan menciptakan kelas yang menghargai persamaan derajat setiap manusia. Ya, Pak Ibu, di sini berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan hasil maksimal, ia mengobservasi hal. Nah, mangga Bapak Ibu biasa dijawab lagi di kolom chatnya ya untuk pertanyaan ini ya, pembukaan ini nih. Kebenaran konsep saat menyusun laporan observasi pembelajaran. Ya, jadi kita cari dulu kuncinya ya. Menghargai, seorang guru akan menciptakan kelas yang menghargai persamaan derajat. Jadi ada guru itu harus menghargai siswa gitu ya. Nah di sini kemudian setiap manusia berkaitan dengan hal tersebut untuk mendapatkan hasil maksimal, ia mengobservasi. Nah berarti mengobservasi hal apa gitu ya untuk menghargai persamaan derajat ini. Kebenaran konsep saat menyusun laporan observasi pembelajaran. Kebenaran. Berarti kalau kebenaran konsep dia kekeh gitu ya. Konsepnya gini, padahal kan kita bisa berpendapat A, B, C gitu ya sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan teori yang telah atau penelitian yang telah dilakukan. Kemudian yang B di sini penggunaan bahasa yang santun dalam dialog antar peserta didik. Ini menghargai persamaan derajat gak setiap manusia? Berarti antar peserta didik ini bisa betul ya. Nah, kita tandai dulu ini bisa betul.
Keberanian peserta didik melakukan presentasi di depan kelas. Nah, ini menghargai persamaan derajat atau masuknya, ini kan mengobservasi ya. Jadi dari tingkah laku sikap siswa gitu ya. Di sini mengobservasi perihal ketika menghargai persamaan derajat. Ada yang jawab katanya nih. Ketekunan peserta didik pada saat mengerjakan tugas pembelajaran. Ketekunan peserta didik. Nah, ini juga bisa benar. Tadi coba lihat deh dulu. Motivasi peserta didik yang bagus dalam memperhatikan penjelasan. Nah, ini bias ya. Jawabannya bias. Coba kita lihat menghargai persamaan derajat setiap manusia nih. Persamaan derajat ini dari sikap. Kira-kira Bapak Ibu nih ada 2 jawaban. Penggunaan bahasa yang santun dalam dialog antar peserta didik atau mempertimbangkan di sini ketekunan peserta didik pada saat mengerjakan tugas pembelajaran. Yang mana yang lebih tepat dalam menghargai individu manusia. Yang paling tepat yaitu kalau ini kan hanya satu orang ya, satu pihak. Ketekunan di sini kan hanya satu pihak ya. Yang dijabarkan hanya satu pihak. Berarti ini kurang tepat ya. Nah, kita hapus. Jadi yang paling tepat yaitu ketika persamaan derajat kita bisa melihat ketika siswa dengan guru, guru dengan siswa, atau siswa dengan siswa berdialog dengan santun. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab Ibu Ita, Ibu Gusti, Ibu Dewi Ratna Komala. Pak Abdul jawabannya B betul. Ya. Ya, Ibu EN B ya. Baik, selanjutnya kita bahas selanjutnya nih. Mampu menggunakan digital platform untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran geografi. Jadi, pembelajaran geografi ini didorong untuk menggunakan teknologi. Ya, baik. Coba kita bareng lagi nih menjawab yang ini. Ini sampai E ya. Oke. Kita perkecil ya ininya. Kita kecilin sedikit. Nah, biar kebaca. Oke. Nah, ini. Media pembelajaran yang diberikan guru dapat menjadi sumber belajar. Media pada prinsipnya harus dapat mengkonkretkan yang abstrak dan mendekatkan yang jauh. Media augmented reality sangat cocok untuk memberikan pemahaman materi. Nah, Bapak Ibu tentunya kalau udah punya SIM akun belajar ID itu kalau membuka Gmail akun ID kan sekarang diwajibkan ya. Ada beberapa sekolah kan yang mendapatkan bantuan Chromebook gitu ya untuk dapat memudahkan guru-guru siswa menggunakan teknologi. Nah, di sini oke, baik kita lihat. Jadi media pembelajaran diberikan guru dapat menjadi sumber belajar. Media, nah ini ya, media pada prinsipnya harus dapat mengkonkretkan. Berarti di sini terkait media sebagai digital platform ya, mengkonkretkan. Nah, mengkonkretkan yang abstrak. Kan di geografi kalau enggak nyata itu, aduh anak itu sulit sekali ya. Kadang udah dilihatkan gambarnya masih kalau kita enggak memberikan stimulus penjelasan ke siswa itu sangat sulit sekali ya untuk dipahami. Nah, ini dengan AR, augmented reality. Nah, Bapak Ibu, di sini kira-kira apa sih augmented reality itu gitu ya? Jadi mengkonkretkan yang abstrak. Coba lihat pernyataan ini dulu. Nah, ini lihat. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata.
Jadi bisa apa? Dengan memasang aplikasinya, jadi bisa menampilkan dalam bentuk digitalnya. Kalau sekarang itu namanya artificial intelligence gitu ya. Nah, kira-kira dari sini yang paling tepat nih untuk mengkonkretkan yang abstrak, kita memotretkan nih. Jadi harus menggunakan perangkat, difotokan ke objeknya, itu akan menjadi apa? Misalkan kodok gerak-gerak gitu ya. Atau benda-benda yang sebenarnya ini bisa dijadikan 3 dimensi diputar-putar. Kita memotret satu objek, diputar-putar menjadi tampilan seperti nyata. Nah, di sini konsep keruangan dan aglomerasi industri. Ini sebenarnya kalau dijawab bisa apa? Bisa ada beberapa jawaban nih. Coba kita lihat dulu nih. Konsep keruangan dan aglomerasi industri. Konsep keruangan bisa menggunakan augmented reality yang seperti tadi ya. Namun di aglomerasi industri ini nanti bisa dibahas di dalam peta ya, di dalam peta. Jadi pemusatan industri. Nah, di sini. Jadi rasanya kalau jawaban yang A ini kurang tepat gitu ya. Kemudian siklus batuan dan pembentukan jenis tanah. Artinya ini untuk mendapatkan objeknya batuan, jenis tanahnya gitu ya. Di sini yang kurang tepat gitu ya menggunakan AR. Kalau batuannya bisa, cuman siklusnya ini mungkin agak kesulitan. Kalau batuannya bisa di 3 dimensikan gitu ya. Nah, cuman ini ada kata siklusnya ini. Pembangunan berkelanjutan dan pertanian. Ini luas sekali. Jadi ini apa yang akan direalitikan gitu ya, dibuat animasinya gimana? Keragaman budaya Indonesia dan kearifan lokal. Keragaman budaya ini mengkonkretkan kalau keragaman budaya Indonesia ini hal-hal yang masih bisa terlihat gitu ya, konkret. Tapi di sini mengkonkretkan yang abstrak itu nih seperti siklus hidrologi dan tektonik lempeng. Bisa nggak ini? Ya, bisa nggak? Ya, bisa ya Bapak Ibu. Tektonik lempeng, siklus hidrologi. Nah, di sini juga yang menjawab Pak Hairul, Pak Andi Nur, Bu Mary menjawab E. Ya, betul. Bapak Ibu yang benar adalah yang E ya. Nah, di sini yang kurang tepatnya pembahasannya di sini ya. Nah, ini kemudian ini ada siklusnya batuannya bisa. Cuman siklusnya kemudian tanah. Nah, ini gimana membuatnya gitu ya. Nah, selain C dan D ini terlalu luas. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ini ada berapa soal lagi? Oh, ada 3 lagi ya. 3 lagi nanti latihan. Nomor 75 di sini ya. Mampu menerapkan pendekatan konstruktivistik sosial dalam pembelajaran geografi dengan memanfaatkan TIK. Jadi di sini komponen-komponen RPP ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat di sini pembelajaran konstruktivistik penting diterapkan pada pembelajaran geografi. Karena model pembelajaran ini dapat mengeksplorasi kreativitas siswa. Rancangan pembelajaran konstruktivistik pada materi sumber daya alam tak terbarukan ya di sini yang menerapkan prinsip TPACK ya. Nah, yang menerapkan prinsip TPACK. Bapak Ibu, ini konsep kita mengenali dari pilihan gandanya itu adalah ranah belum ya Bapak Ibu, ranah belum. Coba kita analisis nih, lihat. Tadi pembelajaran konstruktivistik ya. Nah, pembelajaran konstruktivistik. Kemudian mengeksplorasi kreativitas siswa, untuk mengeksplorasi kreativitas siswa. Nah, kemudian apa sih pembelajaran konstruktivistik itu sendiri? Ini kan menurut Piaget ya. Apa Piaget kalau bahasa Sunda sih
nggak tahu kalau dalam lapal Inggris nulis apa ngobrol pijet pijet atau apa gitu ya, piaget Banyak pijat atau kan pijet piaget gitu ya. Nah, ini Pak Dea, Bapak Ibu, kegiatan mencipta serta membangun siswa untuk selalu aktif dan membangun pengetahuan gitu ya. Makanya di sini mengeksplorasi kreativitas siswa gitu ya, karena selalu aktif di sini. Kemudian di sini materinya apa? Materinya yaitu materi sumber daya alam tak terbarukan. Nah, ini. Mari kita lihat, mari kita cek di sini yang paling mengkonstruk itu artinya berada di tahapan yang paling tinggi ya Bapak Ibu dalam konsep pendekatan saintifik ini. Baik, kita lihat yang A, menemukan sumber daya alam terbarukan. Menemukan. Nah, ini kata-kata ini Bapak Ibu, saya boleh ini ya Google ya biar lihat yang ini kan nggak saya buka nih buka Google belum taksonomi kelihatan nggak Pak Dea? ya kelihatan aman. Kelihatan. Cuman kecil, Bentar, bentar, diklik lagi aja. Iya. Perasaan saya teh udah ada di sini, bentar di download ada. Bu Nah, Eva, ini nih. 10 menit lagi ya. Ya. Oh iya, dua soal lagi ya, 2 soal lagi udah. Oke, sebentar. Nah ini nih, saya ini kan ya, ini yang pengetahuan kan ya, ranah kognitif ya. Saya print screen dulu, pindahkan ke ini, ke bedah soal nih. Kita tambahkan slide ya. Nah ini, paste. Nah ini, Bapak Ibu harus bisa mengetahui ini masuknya kemana. Nah, lihat menemukan sumber daya alam. Menemukan, masuk kemana? Menganalisis. Ini menemukan itu masuk ke menganalisis. Berarti masuknya ke C4 ya. Nah, mengklasifikasi. Coba lihat mengklasifikasikan. Masuknya ke C mana? Kalau nggak salah C3. Nah ini C3 ya. Mengklasifikasikan ke C3. Nah, C3. Kemudian mendeskripsikan. Ibu udah hafal ya ini. Masuk ke C2 ya kalau nggak salah. Mendeskripsikan, menjelaskan ya. Ini masuk ke C2. Sebentar. C2. Oke, kita masukkan. Ini masuk ke C2. Kemudian mengidentifikasi, bisa dilihat nanti ya di bagian taksonomi belumnya. Ini masuk ke C1 sama dengan mengetahui ini. Nah, kemudian menganalisis ketersediaan sumber daya alam, ini menganalisis masuk ke C4. Nah, berarti jawabannya itu ada 2. Ya, ini masuk ke C4. Menemukan. Nah, di sini kan mengeksplorasi kreativitas, mengkonstruk pemikirannya. Artinya di sini siswa bisa menerapkan prinsip TPACK ketika melalui tahapan-tahapan pendekatan saintifik ya dalam pembelajaran urutan dari mulai C1 di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya Bapak Ibu, menganalisis ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi ini menganalisis sumber daya alam, bentar. Menemukan sumber daya alam terbarukan. Materi sumber daya alam tak terbarukan. Ini kan alam terbarukan ya, tak terbarukan. Menganalisis ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi ini bisa menganalisis SDA terbarukannya dan tak terbarukannya. Ya, betul gitu ya Bapak Ibu. Baik, bentar lagi ya Pak Dea. Ini ada 2 soal lagi ya. Siap. Ya, oke. Baik, selanjutnya menerapkan pendekatan inquiry dalam pembelajaran geografi dengan pemanfaatan TIK. Nah, ini untuk menguji kekonsentrasian nih, udah sore ya.
dengan lelah aktivitas seharian. Ini sangat menjebak. Padahal jawabannya bukan inquiry ya di sini. Bu Fitri mengawali pelajaran dengan menyampaikan suatu permasalahan yang diawali dengan permasalahan, menggugah rasa ingin tahu ya para siswanya dengan menayangkan video singkat, video singkat urbanisasi masyarakat. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong siswa agar mengembangkan kreativitasnya. Nah, mengembangkan, kalau di dalam inquiry itu, di sini kan hanya inquiry ya Bapak Ibu, maaf kalau di sini mendorong anak itu kreativitas adalah discovery ya. Kalau di inquiry itu ada hipotesis ya Bapak Ibu, ingat ada hipotesis, pembuktian hipotesis. Nah, seperti ini. Di inquiry itu ada rumusan masalah, kemudian hipotesis anak itu. Baru dari hipotesis ini kan baru jawaban sementara dan dapat dibuktikan. Jadi anak di dalam inquiry itu ada bahwa dia tuh udah menemukan nih jawabannya apa gitu ya. Namun harus dibuktikan dengan sumber ya, sumber belajar gitu di sini. Nah, di sini tapi di sini kan memang sama di sini menyampaikan suatu permasalahan, menggugah rasa ingin tahu ya tentang urbanisasi. Namun di sini yang menjadi pengecoh adalah mendorong siswa agar dapat mengembangkan kreativitasnya gitu ya. Nah, ini jadi jawabannya itu discovery learning. Kemudian terakhir, ini soal terakhir, menerapkan pendekatan inquiry dalam pembelajaran geografi dengan memanfaatkan TIK ya. Oh, ini bukan ini. Aktivitas belajar dalam pembukaan yang memotivasi. Ya, nah di sini. Jadi seperti ini nih, dalam aktivitas belajar. Menyajikan video tentang kepadatan penduduk, kemudian merumuskan, ini tahapan inquiry ya Bapak Ibu ya. Ini tahapan inquiry. Nah, ini tahapan inquiry dalam pembelajaran. Jarang sekali geografi membuat di RPP itu menggunakan pendekatan inquiry. Lebih banyak itu menggunakan PBL dibanding PJBL juga. Ini banyak itu discovery dengan problem based learning gitu ya, PBL. Nah, ini tahapan yang tadi 6 tahapan ini ya Bapak Ibu, 6 tahapan ini diterapkan di sini. Jadi seperti apa nih ketika merumuskan hipotesisnya? Peserta didik diminta membaca informasi mengenai kepadatan penduduk pada internet. Sebelum membaca, siswa memprediksi kepadatan penduduk perkotaan, mencari kata kunci apa yang dibaca, kemudian diminta merumuskan hipotesis. Jadi sudah membaca, memprediksi, siswa teh pasti di sini mah padat gitu ya. Namun di sini harus melakukan analisis. Betul nggak datanya? Nah, membandingkan hasil analisis dengan hipotesis. Nah, baru secara berkelompok peserta didik di sini mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, itu ya Bapak Ibu pembahasan soal hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata gitu ya di sini dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, luar biasa. Bu Eva jam segini masih di sekolah. Saya itu harus segera mengakhiri karena Bu Eva harus segera masak ini untuk suaminya di rumah. Oh, karena saya udah masak ya. Udah masak. Jadi sehari udah nggak harus masak lagi. Memanage waktu intinya Pak Dea. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu Ya. di sini ya belum azan, kira-kira 3 menit lagi lah ya untuk kumandang azan maghrib akan terdengar. Namun sedikit menyimpulkan Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eva betul sekali karena TPACK ini sudah
menjadi bagian dari setiap soal dimanapun itu, mau itu PPG ataupun GP ataupun P3K, ini menjadi hal yang lumrah. Jadi kita betul-betul harus paham dan mafhum di dalamnya. Tadi Bu Eva, saya yakin ini hanya sebatas stimulus aja, persepsi aja. Tetap Iya, aja kita harus literasi sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya soal-soal dari Bu Eva ini memberikan kita gambaran baru. Kalau saya jujur aja jadi kebayang sekali, yang saya ingat mungkin nggak keseluruhan, tapi oh ternyata pembelajaran itu dibagi menjadi termin-termin tertentu dan di dalamnya nanti termuat beberapa kata kalimat atau kata kerja operasional, dan itu kita benar-benar harus paham. Lalu yang kedua Bapak Ibu, dari apa yang sudah disampaikan Bu Eva ini, Bu Eva mohon izin apakah PPT-nya akan dibagi, boleh dibagi? iya, iya, dibagikan, iya. Nanti saya Alhamdulillah. time yang tadi di awal-awal warnai dulu ya. Jadi tadi kan ada stimulusnya yang warna kuning, jawabannya yang hijau gitu. Ini kenapa ngejawab ini salahnya di mana, saya tandai dulu ya. Nanti Alhamdulillah. saya Yang share ke Pak Dea ya, biar disampaikan ke teman-teman. siap Bapak Ibu. Alhamdulillah nih Bu Eva dengan sangat mulia dan tidak sombong nanti akan memberikan Itu ilmu aja. dan juga bahan belajarnya kepada kita dan untuk kita baca nanti di rumah ataupun di luar pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu terima kasih atas segala waktu dan juga kesempatannya. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita tidak terhenti di sini. Kita akan terus silaturahim dan Bu Eva, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sedikit Amin. saja mungkin apa yang akan disampaikan oleh Bu Eva untuk kami yang akan berjuang beberapa minggu ini. Silakan Bu Eva. Ya, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, saya doakan semoga lolos pretestnya. Bapak Ibu yakin aja di dalam hati, insya Allah Bapak Ibu lolos semuanya. Niatkan dengan hati yang tulus, yang baik. Kemudian juga jangan takut dengan soal-soal yang panjang. Pokoknya kalau sebelum tes itu harus istirahat yang cukup, banyak tidur, nggak boleh berpikiran apa-apa. Insya Allah lolos. Amin. Kalaupun misalkan sudah lolos nih, aduh, kok belum dapat panggilan, sabar saja ya. Pasti akan ada saatnya mendapatkan panggilan. Aduh, ada Bapak dari Maluku Tengah, ini Seman 63 Maluku Tengah. Bapak, terima kasih sudah menyimak. Ya, ini pada jauh-jauh. Terima kasih atas kesempatannya ya, Pak Dea, Ya, untuk sama-sama Bu Eva. sama-sama di sini. Kalau ada apa-apa lagi, insya Allah kita bisa berdiskusi bersama ya di sini. Bahkan bisa berkolaborasi ya Pak Dea dengan MGMP Bandung Barat gitu ya. Kalau ada event dengan MGMP yang manapun dalam praktik baik yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka, saya siap apa memberikan pengalaman-pengalaman. Terima kasih. Siap. Semoga Bapak Ibu diberikan kelulusan di maghrib ini. Maghrib kan biasanya doa mendekati apa doa-doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Eva. Terima kasih Bapak Ibu semua dari Jawa Barat, dari Garut. Saya undur diri. Kita ketemu lagi di grup WA. Tadi saya sudah sampaikan apa-apanya di grup WA. Kalau di di Zoom kurang elok lah kalau membahas di luar pembahasan tentang geografi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, enggal uih. Dadah, Bapak. Siap. Nuhun ya. Yeay. Dadah ya. Izin Ya. saya live Zoom-nya ya Bapak Ibu. Nuhun. Ya, ya. Mangga.